Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kami dari grup 11 akan mempresentasikan mengenai topik kami yaitu How to Start Online Business and Mindset Habit to Become a Successful Entrepreneur. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari grup kami. Yang pertama ada Sinta Octavia, yang kedua ada Putri Maulidina, dan yang terakhir ada Della Aprilia. Baiklah, berikut adalah presentasi dari kami. Reason you should start an online business. Alasan Anda harus memulai bisnis online. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa memulai bisnis online? Mengapa tidak menggunakan batu bata dan mortir saja? Karena memulai bisnis online memiliki beberapa keunggulan. Inilah 3 keunggulan yang akan dibahas pada kali ini. Pertama, cukup murah untuk memulai. Banyak yang ingin memulai bisnis tetapi terhalang oleh investasi yang diperlukan untuk memulai bisnis tersebut. Anda harus membayar sewa, membeli inventaris, dan anggaran untuk gaji karyawan. Namun dengan bisnis online, yang Anda butuhkan hanyalah 1 komputer, 2 nama domain, 3 pembuatan situs web. 2. Potensi dan pertumbuhan utama. Ketika Anda memiliki bisnis fisik, Anda harus menghadapi keterbatasan dunia nyata. Saat Anda menjalankan bisnis online, tidak ada batasan berikut yang berlaku. Anda dapat menjual kepada siapapun dimanapun mereka tinggal. Lebih banyak orang yang online, lebih banyak potensi pemaparan untuk merek online Anda, terutama jika Anda tidak keberatan membawa bisnis online Anda melintasi perbatasan. 3. Bisa berjalan 24/7. Keuntungan lain yang dimiliki bisnis online dibandingkan bisnis fisik adalah mereka dapat tetap buka 24 jam per 7 hari atau bahkan melalui penguncian dan gangguan lainnya. Setelah situs bisnis online Anda berjalan, Anda selalu on untuk melakukan penjualan. Pembeli dapat memesan dari Anda kapan saja, karena Anda tidak perlu hadir secara fisik untuk melakukan penjualan. Bisnis Anda dapat menghasilkan pendapatan dengan sedikit keterlibatan sehari-hari. For example of online business to test. Dengan begitu banyak peluang bisnis dan banyak panduan utama di luar sana, mungkin sulit untuk memutuskan mana yang akan dikejar dalam membuka online bisnis. Bisa dimaklumi karena Anda juga tidak ingin mengambil risiko terlalu banyak dalam membuka online bisnis tersebut. Dengan ini, kami melakukan beberapa penelitian dari online bisnis dan mempersempit semuanya menjadi hanya 4 ide bisnis online. 1. Membuka e-commerce store. E-commerce telah ada selama hampir 4 dekade, tetapi tidak pernah ada waktu yang lebih baik untuk meluncurkan toko online daripada sekarang. Setelah Anda memutuskan kategori produk Anda, pilih platform eNiaga atau BigCommerce, Magento, Shopify, WooCommerce, dan lain-lain. Siapkan toko online Anda dan mulailah mengarahkan lalu lintas ke sana. Atau Anda dapat mulai menjual di pasar online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Amazon, eBay, dan Esai. 2. Masuk ke dropshipping. Dropshipping adalah metode pemenuhan online yang memungkinkan Anda menjual barang fisik tanpa menyimpan inventaris sendiri. 3. Pemasaran afiliasi. Pemasaran afiliasi layak dipertimbangkan jika Anda ingin memulai bisnis online tetapi tidak tertarik untuk membuat produk Anda sendiri. 4. Menawarkan layanan desain web. Anda dapat mempelajari dasar-dasar desain web melalui platform e-learning dan eksperimen. Kemudian buat situs web portofolio untuk mulai menarik klien. Anda tidak harus menjadi freelancer penuh waktu, tetapi lakukan desain web sebagai pekerjaan sampingan.
how to start your online business in 10 step. Bagaimana memulai online business dalam 10 cara. Ada 10 cara, 10 poin yang akan saya jabarkan. Yang pertama, tentukan needs dan ide bisnis Anda. Ya, kita harus menentukan kefokusan bisnis kita. Di mana bisnis kita berfokus, dalam bidang apa, barulah akan kita munculkan ide-ide bisnis kita. Yang kedua adalah lakukan riset produk. Melakukan riset produk ini penting, apalagi ketika kita baru memulai, maka kita harus melakukan percobaan terlebih dahulu. Dengan kita melakukan riset produk ini, kita akan mengukur bagaimana kualitas produk kita, dan untuk meminimalisir kesalahan dalam menggunakan ingredients atau barang-barang yang akan kita gunakan dalam produk kita. Lalu ada yang ketiga, poin ketiga adalah pelajari tentang hukum bisnis online. Ya, mempelajari tentang hukum bisnis online ini penting. Karena setiap pekerjaan, setiap bisnis pasti mempunyai aturannya. Atau contohnya, ketika kita menjual atau kita mempunyai produk adalah produk kesehatan atau produk kecantikan gitu, itu ada hukum-hukumnya. Yang pertama, pasti customer akan menanyakan mengenai kesahan atau perizinan dari produk tersebut. Ada BPOM-nya kah? Maka kita harus mempelajari hukum bisnis online tersebut. Karena kita tidak bisa asal jalan saja tanpa kita pelajari atau memperdalam dulu seperti apa hukumnya, bagaimana perizinannya untuk bisa memperlancar online bisnis kita. Lalu yang keempat ada lakukan riset pasar. Ya, melakukan riset pasar ini juga harus kita lakukan atau termasuk dalam cara-caranya. Ketika kita sudah meriset pasar, kita akan tahu gimana kita memasarkan produk kita, atau kita akan tahu bagaimana proses pemasaran kita nanti. Yang kelima adalah tentukan audiens target Anda. Maksudnya adalah menentukan customer atau target customer kita ini siapa. Mau remaja kah? Misalkan target customer kita adalah kalangan remaja atau kaum wanita, atau bisa universal ke siapapun, unisex ya, bisa it can be boys or woman. Terus yang ke-6, sumber produk untuk dijual secara online. Ya, ini juga penting karena ketika kita sudah mengetahui sumber produk kita, itu akan lebih baik. Lalu yang ke-7, evaluasi kelayakan produk. Ya, it's important too, because kelayakan itu harus diperhatikan. Kelayakan produk kita dari expirednya, atau misalnya secara fisikalnya kayak gimana, it's needed ya, itu perlu. Jangan sampai ketika kita sudah memasarkan produk kita tapi itu tidak layak, maka itu akan mengecewakan customer kita, dan itu akan menjadi hambatan untuk bisnis kita. Lalu ada poin ke-8, step ke-8 adalah tentukan merek dan citra Anda. Ya, branding. Branding is one of the important thing. Karena dengan brand atau merek itu kita akan mudah dikenal.
produk kita atau bisnis kita akan mudah dikenal oleh masyarakat, oleh customer. Jika produk yang kita jual atau kita pasarkan itu bagus, maka orang akan mengenal branding kita. Wah, brand ini bagus nih, seperti itu. Setelah sudah menentukan merek dan citra kita, step yang ke-9 adalah luncurkan toko online Anda. Luncurkan toko online. Barulah kita akan melaunching toko online kita. Ketika dari step 1 sampai step 8 sudah kita jalani, sudah bagus, sudah dalam in controllingnya, baru kita akan luncurkan toko online kita. Kita launching, lalu untuk step ke-9 adalah step ke-10 adalah kembangkan bisnis. Intinya dari 1 sampai 10 ini harus kita jalani. Ini adalah proses-prosesnya. Setelah kita sudah menjalani prosesnya, kita kembangkan, dan jangan kita lupakan proses-prosesnya seperti evaluasi produknya. Ketika nanti kita sudah meluncurkan produk kita sudah pasarkan, lalu ada restock lagi, restock barang lagi. Nah, maka kita harus benar-benar memperhatikan dari 1 sampai 9 ini. Insyaallah bisnis kita akan terkembang. Baik, itulah yang saya 10 cara untuk memulai bisnis online. Mindset habits to become a successful entrepreneur. First habit is always know what you are working toward. Is most important of the mindset habit. Pertama, yang kamu lakukan adalah tutup matamu dan visualisasikan bisnis ideal Anda seperti apa. Yang kedua, buatlah dengan sangat spesifik dan detail. Saat bangun di pagi hari, kemana akan pergi, apa hal yang pertama yang terlintas di pikiran kamu saat membuka mata. Setelah kamu jelas di mana ingin berada, maka kamu dapat mengontrol setiap keputusan sehingga membantu membawa kamu lebih dekat ke tujuan akhir kamu. Semuanya dimulai dengan memutuskan apa yang kamu inginkan, dengan mengingatnya dan mengetahui bahwa setiap tindakan yang kamu lakukan membawa kamu selangkah lebih dekat dengan bisnis impian. Jadi, lakukan ini sekarang dan nikmati visualisasi apa yang kamu inginkan. Ini hidup kamu dan kamu harus memilih seperti apa tampilannya. Habit yang kedua adalah maintain only belief that serve you. What you believe is your reality. Keyakinan adalah pola berpikir yang kamu harus kembangkan selama bertahun-tahun yang telah membentuk citra kamu tentang apa yang kamu anggap sebagai kebenaran. Sejauh menyangkut pikiran Anda, keyakinan kamulah adalah kebenaran kamu. Kemudian realitas fisik dari penampilan wanita ini memang sama persis, namun karena persepsi masing-masing cara orang lain yang menilai apa yang nyata, sebenarnya bagi mereka masing-masing orang sangatlah berbeda cara menilainya. Kemudian, ini berlaku untuk semua kepercayaan. Apa yang kamu anggap benar adalah bagi kamu satu-satunya kebenaran. Itulah sebabnya, keyakinan kamu menentukan siapa kamu, menurut kamu siapa, dan apa yang menurut kamu yang dapat kamu lakukan. Jadi, luangkan beberapa menit dan tulis apa yang ingin kamu pikirkan tentang kemampuan kamu untuk jadi sukses sebagai pengusaha dan nilai serta kemampuan kamu untuk kamu tawarkan dengan harga tertentu. Kamu mungkin akan terkejut dengan beberapa pemikiran tersebut, dengan ide-ide yang akan muncul. Ini sangat luar biasa, karena setelah kamu mengenalinya, maka kamu dapat mulai melatih dirimu
untuk memprogram ulang pemikiran tersebut menjadi pemikiran yang benar-benar bermanfaat bagi kamu sendiri. Habit ketiga, yaitu consistently exercise your mindset. Di sini kita berbicara tentang kebiasaan pola pikir. Bukan hanya olahraga saja yang butuh latihan, cara berpikir juga butuh latihan yang luar biasa. Karena pola pikiran seperti otot, kamu tidak melatihnya hanya sekali, dan kemudian berharap itu akan tetap freshly selamanya. Padahal, dan memiliki pola pikir rutin sehari-hari adalah salah satu hal terpenting yang perlu kamu lakukan agar berhasil dalam bisnis. Menurut penelitian, latihan mental hampir sama efektifnya dengan latihan fisik. Dan kamu memiliki banyak pilihan untuk apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan.